Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama. Kita diberi kesempatan untuk menyanyi, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan buat kasih-Nya. Puji Tuhan buat damai sejahtera-Nya. Tenang kami dalam-Mu. Tenang kami dalam janji-Mu, dalam lindungan-Mu. Allah mulia. Haleluya. Tempat kami berlindung. Kau Allah keselamatan kami. Kau Allah kekuatan kami, penghiburan kami. Haleluya. Kami aman dalam-Mu Tuhan, kami tenang dalam-Mu Tuhan. Bersama-Mu, bersama-Mu. Sungguh Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh damai yang sejati hanya kami temukan di dalam nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kalau sesaat lagi kami mau merenungkan kebenaran firman, kami tidak akan bisa dengan mengandalkan hikmat kami. Kami perlu Engkau menuntun kami. Ya Roh Kudus, sini kami buka hati kami, berbicaralah kepada kami, kuatkan kami, tegur kami, ingatkan kami akan kesalahan kami, didik kami Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita untuk kita boleh bersekutu bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita masih ada dalam masa pandemi, masa-masa yang mendatangkan ketakutan bagi banyak orang. Ketakutan akan kematian. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Ketakutan akan kesulitan dalam perekonomian. Ya, masa-masa ini masa yang susah, tapi bukan hanya masa ini saja. Sesungguhnya kalau kita mau berterus terang pada diri sendiri, ada banyak saat, bukan hanya pada saat ini, di mana kita menemukan diri kita merasa takut, merasa khawatir, tidak bisa merasakan ketenangan, gelisah. Dan di saat-saat seperti itu kita mendamba satu kedamaian. Dan Paulus dalam kitabnya di Efesus pasal yang ke-6, ketika dia menutup surat Efesus, di penghujung surat Efesus, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dan 24, dia menuliskan ini kepada jemaat di Efesus. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Penutup surat ini merupakan suatu pengharapan. Paulus memiliki suatu pengharapan. Paulus akan berkata, kalau ada satu hal yang bisa kuberikan kepadamu, hai jemaat Efesus, maka yang mau kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera. Aku memohonkan kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera itu ada bersama kamu, menyertai kamu. Paulus tahu bahwa di dunia ini manusia yang terbatas ini akan menemukan diri seringkali ketakutan, gelisah, khawatir, tidak tenang.
Dan Paulus tahu kita perlu damai sejahtera itu. Dan Paulus ketika menulis ini dia berkata di dalam ayat yang sebelumnya bahwa dia sedang dalam penjara. Jadi di sini kita tahu bahwa Paulus ketika dia berharap damai sejahtera bagi jemaat di Efesus, dia lebih dahulu sadar bahwa damai sejahtera itu memberi dampak yang besar bagi dirinya. Sebab ketika dia di penjara sekalipun, belenggu itu tidak bisa menahan damai sejahtera Tuhan itu terus mengalir dan meluap dalam hatinya. Dia tahu betul itu. Dan karena itu dia berharap, dia memohon kiranya damai sejahtera itu menyertai kamu. Kiranya engkau merasakan hal yang sama yang aku rasakan, yang Tuhan sudah berikan, penyertaan Tuhan yang diberikan padaku. Kiranya itu hal yang sama itu juga menyertai kamu, hai jemaat di Efesus. Dan damai sejahtera itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27, Yesus berkata, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Dunia bisa menawarkan damai sejahtera. Dunia bisa memberikan damai sejahteranya. Tapi damai sejahtera yang dunia berikan tidak akan bisa menyamai damai sejahtera yang datang daripada Yesus Kristus. Sebab itu Yesus berkata dalam Markus pasal yang ke-8. Di sana dikatakan, apa gunanya, Markus 8 ayat yang ke-36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dunia menawarkan kebahagiaan, dunia menawarkan ketenangan dalam hal-hal yang bersifat fana. Dan manusia seringkali tertipu olehnya, sehingga kita terfokus pada hal-hal yang memberikan sukacita, yang memuaskan daging kita secara sementara saja. Dan kita mulai merasa, oh ya, kalau aku kaya raya punya banyak harta, di sana aku temukan damai, di sana aku temukan ketenangan. Oh ya, kalau aku punya istri yang cantik, suami yang ganteng, suami yang kaya, di sana aku temukan ketenangan, di sana aku temukan bahagia, di sana aku temukan damai sejahtera. Dan kita mulai berjuang untuk mencapai hal-hal itu, dan di saat yang sama kita memiliki ketakutan untuk kita tidak bisa mencapainya atau kita kehilangan hal-hal itu. Kita berjuang sedemikian rupa supaya kita kaya, maka kita menghalalkan segala cara untuk kita dapat kaya. Dan begitu kita sudah kaya, kita menggunakan segala cara untuk mempertahankan supaya jangan ada orang yang mengambil kekayaan kita. Kita terjebak dalam ketidakbahagiaan ketika kita mengejar bahagia yang ditawarkan dunia kepada kita. Dan firman Tuhan ngomong, apa yang harta itu berikan kepadamu, apa yang kedudukan jabatan berikan kepadamu, itu tidak sama dengan apa yang Yesus berikan kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya itu semua fana. Maksudnya ada satu titik yang tidak bisa kita hindari, di mana kita akan kehilangan itu semua. Kita mungkin berusaha membentengi kekayaan kita sedemikian rupa. Tapi apa yang bisa kita lakukan ketika waktunya kita untuk pulang? Ketika waktunya kita untuk meninggalkan dunia ini, apa yang bisa kita lakukan? Ketakutan kita seharusnya bukan pada hal-hal yang fana tersebut. Ketakutan kita terhadap hal-hal yang apa setelah kematian, apa yang akan kita alami setelah kematian. Dan di sana kita temukan jaminan itu hanya dalam salib Kristus. Sesuatu yang pengajaran manusia, filsafat, agama tidak temukan jawaban selain dalam salib Kristus. Satu-satunya yang menjamin, satu-satunya yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Ada jaminan keselamatan di dalam salib Kristus. Dan di dalam jaminan keselamatan itulah Paulus temukan damai sejahteranya. Di sana Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku tidak takut. Aku tidak takut lagi.
Aku tenang, aku damai. Kenapa? Karena ada jaminan. Ada kepastian di dalam salib Tuhan, di dalam penebusan Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan kepada kita. Mari di saat-saat seperti ini, mungkin banyak di antara kita yang ketakutan, khawatir, gelisah. Mari jangan fokus pandangan kita pada hal-hal yang bersifat sementara. Mari arahkan pandangan kita pada salib Kristus, pada pengorbanan Kristus, pada penebusan Kristus, pada janji Kristus. Dan temukan ketenangan di sana. Temukan damai sejahtera di sana. Damai sejahtera yang Paulus harapkan, Paulus mohonkan supaya ada pada jemaat di Efesus. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan itu juga ada menyertai kita semua. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu mengingatkan kami untuk kami mengarahkan mata kami pada hal yang bersifat kekal dan bukan pada hal-hal yang bersifat fana saja Tuhan. Kiranya kebahagiaan kami tidak berasal dari apa yang dunia ini berikan kepada kami. Tapi kedamaian kami, ketenangan kami dalam mengetahui bahwa ada yang menjamin kekekalan kami. Bahwa ada yang mati menebus kami dan bangkit kembali ke surga, naik ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kami. Bahwa ada yang mendamaikan antara kami yang berdosa ini dengan Allah yang kudus. Dan salib Kristus itu satu-satunya jalan. Di sana kami mau berpegang Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus meneguhkan iman kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan ketenangan, kedamaian bagi setiap kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.